Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Marathon Saham IPO. Jadi ini adalah video ke-12 dari sekian banyak saham IPO yang akan kita review. Nah, perusahaan yang akan kita bahas kali ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tebu dan juga perdagangan gula. Siapa lagi kalau bukan PT Aman Agrindo dengan kode tiker GULA. Apakah prospek usahanya akan semanis tikernya? Bagi yang tertarik dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Aman Agrindo atau nantinya saya sebut dengan GULA, ini didirikan pada tahun 2013 di Semarang dan bergerak di bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan juga industri gula. Mungkin banyak yang salah persepsi tentang perusahaan ini ya. Jadi, gula ini bukanlah pabrik gula, tapi perdagangan gula yang dibeli dari produsen gula lalu didistribusikan lagi kepada konsumen. Jenis gula yang diperdagangkan antara lain adalah gula pasir, gula merah, dan juga gula cair. Khusus untuk gula merah itu baru dijalankan oleh perseroan di awal tahun 2022. Bagi yang udah lama ikutin channel ini, pastinya tahu ya bahwa saya ini mantan orang bank. Dulu, saya punya nasabah yang merupakan pabrik gula. Nah, untuk pabrik gula, cash flow-nya itu sangat bagus ya. Karena buyer itu harus bayar terlebih dahulu, baru gulanya kemudian dikirimkan. Makanya, mostly pabrik gula itu nggak pernah bermasalah dengan cash flow. Nah, sebaliknya, untuk distributor ataupun pemasok gula, itu cash flow-nya bisa aja terganggu. Nah, ibaratnya gini, anggap aja kita posisinya sebagai perusahaan gula ini ya. Jadi, kita harus keluarin uang dulu, baru gulanya dikirim ke kita. Nah, pengiriman barang itu juga harus tunggu waktu. Lalu, setelah barangnya datang, baru kita jual lagi kepada konsumen ataupun agen dan distributor lainnya. Tapi, konsumen nggak langsung bayar tuh, karena rata-rata ada temponya, rata-rata tuh 1 bulan. Kalau uang atau modal kita itu nggak kencang, sistem seperti ini lumayan berbahaya. Bisa berdampak pada likuiditasnya kita. BTW, untuk pemasok utama dari gula itu adalah PT Seruling Boga Makmur dan juga PT Singamas Raja Niaga, yang merupakan pihak afiliasinya. Jadi ya gitu deh, masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Selain perdagangan gula, Aman Agrindo ini juga melakukan perdagangan tebu ya, melalui lahan yang mereka punya sendiri ataupun yang disewa dari pihak ketiga. Nah, berikut ini adalah rincian dari penjualan tebu yang dilakukan oleh Aman Agrindo sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Bisa Sobat Maya lihat ya, di tahun 2021 itu sama sekali nggak ada pendapatan dari tebu. Hal ini dikarenakan siklus penanaman tebu itu setiap 4 tahun sekali. Dan akan panen itu sekitar 10-11 bulan kemudian. Jadi kemungkinan besar di tahun 2022 atau di awal 2023 itu udah mulai ada lagi nih penjualan dari tebu. Nah, sedikit fun fact nih Sobat Maya. Walaupun Aman Agrindo ini diberikan tiker GULA, tapi perseroan itu sebenarnya baru mulai perdagangan gula itu di tahun 2020. Dan di tahun 2020 dan juga 2021, perseroan sempat juga nih melakukan perdagangan bawang putih, walaupun pada akhirnya nggak dilanjutkan lagi. BTW, kalau dibandingkan dengan para pesaingnya, skala dari Aman Agrindo ataupun gula ini itu masih kecil banget. Jadi di masa mendatang mungkin akan menjadi tahun-tahun yang cukup berat bagi gula, karena tingkat persaingan di industri ini tinggi banget. Sekarang coba kita lihat laporan laba ruginya dari gula. Apakah sebagai perusahaan kecil di sektornya, gula ini masih bisa mencatatkan pertumbuhan kinerja yang baik atau enggak? Jika kita melihat dari laporan ini, saya lumayan bertanya-tanya sih. Di tahun 2019, pendapatan gula hanya 1,9 miliar. Dan laba yang dihasilkan hanya 186 juta. Padahal gula ini kan sebenarnya udah berdiri dari tahun 2013 ya. Jadi dari tahun 2019 ke bawah, bisa jadi gula ini benar-benar kecil banget size perusahaannya. Nah, di tahun 2020, di saat gula ini udah mulai melakukan perdagangan gula, pendapatannya naik signifikan dan begitu pula labanya. Di tahun 2020, gula berhasil mencetak laba sebesar 6,1 miliar dan di tahun 2021, labanya kembali naik menjadi 7,1 miliar. Namun, jika kita lihat laporan per 30 April 2022, ada kemungkinan kinerjanya gula di tahun 2022 ini nggak akan sebagus kinerjanya di tahun 2021. Nah, tadi adalah sekilas background dan juga kegiatan bisnis dari gula. Sekarang kita langsung melihat struktur kepemilikan sahamnya. Nah, jika kita lihat dari struktur kepemilikan saham, jelas ya bahwa ini adalah perusahaan milik keluarga Utomo. Dan hal ini diperjelas oleh posisi salah satu direktur di gula, yaitu Michael Utomo. Michael Utomo ini baru berusia 25 tahun dan udah bisa menjadi seorang direktur. Ya jelas ya, karena Michael Utomo ini adalah anak dari Andreas Utomo sekaligus pemilik dari gula.
Nah, yang kayak gini nih ya, yang namanya privilege. Biasanya kalau perusahaan keluarga ini bisa jadi bagus, bisa jadi juga sebaliknya. Soalnya seringkali keputusan yang diambil itu masih berdasarkan asas kekeluargaan, bukan profesionalisme. Semoga aja di Gula ini enggak seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 214 juta lembar saham atau mewakili 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga menawarnya sendiri itu berkisar antara 250 hingga 300. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 64,2 miliar. Lalu dana tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 23% itu akan digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 57% itu akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi gula merah dengan pihak ketiga. Untuk tujuan IPO-nya ini bagus banget ya. Keseluruhannya dipakai untuk ekspansi usaha sebagai belanja modal. Jadi nantinya gula ini akan naik kasta ya, bukan hanya sebagai pemasok gula lagi, tapi udah langsung jadi produsen gula. Ya walaupun baru gula merah. Lalu kita lanjut ke jadwal IPO-nya. Nah untuk rencana jadwal IPO-nya adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk IPO-nya gula ini rencananya akan listing di bursanya kita 3 Agustus 2022. Semoga aja nggak tabrakan sama IPO lain ya. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya gula ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Gula ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI. AI ini lumayan sering ya mengawal saham IPO. Di tahun ini aja AI itu udah 3 kali mengawal saham IPO. Berikut adalah list-list saham yang dikawal IPO-nya oleh AI. Nah, jika kita lihat track record-nya ini, AI ini lumayan oke ya dalam mengawal saham IPO. IPO yang nggak arah di hari pertamanya listing itu hanya ada 2, yaitu Archie dan juga Enak. Saya ingat banget, kalau Archie ini emang tujuan penggunaan dana IPO-nya itu untuk bayar hutang. Lalu, dana yang dihimpun itu juga IPO-nya jumbo. Jadi, wajar kalau enggak arah. Sedangkan untuk Enak, tujuan IPO-nya itu emang kurang bagus ya. Jadi, untuk pembayaran hutang dan juga divestasi pemegang saham lama. Makanya, wajar aja ya kalau dia ditutup di zona merah. Sementara sisanya oke ya, minimal arah di hari pertamanya listing. Seharusnya ada potensi juga nih untuk gula ditutup arah di hari pertamanya listing. Atau paling enggak, bisalah ditutup di zona hijau. Jadi mari kita tunggu aja ya sepak terjangnya AI di IPO-nya gula ini. Nah, kita lanjut ke sisi laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan aset ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan di pos persediaan. Lalu dari sisi liabilitas agak ngeri-ngeri sedap ya. Total liabilitas didominasi oleh liabilitas jangka pendek, yaitu komponen terbesarnya adalah utang bank. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, utang bank tersebut merupakan kredit modal kerja dan telah diperpanjang hingga 20 Agustus 2022. Jadi kesimpulannya, untuk liabilitasnya ini masih tergolong wajar, bukan sesuatu hal yang mengerikan. Asal gula ini masih lancar bayar bunganya dan nggak batuk-batuk, most likely akan diperpanjang lagi setiap tahunnya. Oke, kita lanjut ke laporan ekuitasnya. Dari sisi ekuitas, bisa kita lihat bahwa hingga tahun 2019, gula ini hanya mengakumulasi kerugian. Barulah di tahun 2020 mulai berbalik menjadi untung. Lalu secara total ekuitas, terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan modal sebesar kurang lebih 60 miliar oleh pemegang saham mayoritas, yaitu PT Aman Resources Indonesia, yang mostly berasal dari konversi hutang. Singkat cerita, pemegang saham lama dari gula yaitu PT Aman Resources Indonesia itu belum apa-apa, udah cuan lebih dari 2 kali lipat pada saat gula ini listing. Dan karena hal itu, maka ada lock-up period selama 8 bulan khusus untuk PT Aman Resources Indonesia. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, gula ini bukan merupakan pilihan yang tepat ya. Jika kita lihat dari sisi rasio hutangnya, maka gula ini belum memenuhi kriteria untuk menjadi daftar efek syariah. Namun untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Nah, kita lanjut ke bagian valuasi. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi gula ini tergolong agak mahal ya. Dan jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis seperti TBLA dan juga Budi, valuasi gula di harga IPO-nya emang jauh lebih mahal. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnisnya gula kurang menarik ya. Marginnya nggak gede dan dari sisi cash flow itu kurang mendukung ya posisinya seperti yang udah saya jelaskan tadi.
Tapi dengan adanya penambahan dana IPO, gula ini akan naik kasta ya menjadi produsen gula merah. Dan tentunya hal ini akan lebih meningkatkan posisinya gula di pasaran. Cuma ya, untuk industri seperti gula ini, kompetitornya banyak dan persaingannya itu juga ketat banget. Kesimpulan yang kedua, dana IPO-nya secara keseluruhan itu akan dipakai untuk ekspansi usaha, dan tentunya hal ini sangat bagus ya. Cuma secara valuasi, emang gula ini tergolong mahal. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya gula ini adalah AI. Track record AI dalam mengawal saham IPO cukup bagus. Dalam 2 tahun terakhir, IPO yang dikawal AI yang nggak arah itu cuma ada 2 ya, yaitu Archie dan juga Enak. Alasannya juga udah saya share tadi. Kesimpulan yang terakhir, seperti biasa saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Menurut saya pribadi, untuk momentum jangka pendek, gula ini masih ada kemungkinan dan peluang untuk digoreng. Kalau nggak bisa arah di hari pertamanya listing, at least harusnya bisa ditutup di zona hijau. Strategi saya masih sama seperti biasa. Kalau arahnya itu kebongkar, akan langsung saya jual. Dan kalau misalnya udah nggak kuat naik, saya juga akan langsung jual. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO gula. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya akan memesan IPO-nya gula atau enggak. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!